Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dengan program studi S1 Administrasi Publik, kelompok 7A, lokal 3F reguler semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah komputer dengan dosen pengampu Bapak Jumadi SAPMT. Kami dari kelompok 7A terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi TCP/IP. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Miftah Rahmatullah dengan NPM 212308232. Selanjutnya ada Rizka Asadah dengan NPM 212308253. Lalu yang terakhir ada Nirmawati dengan NPM 212308243. Baiklah, saya Rizka Asadah sebagai presentator dari kelompok 7A akan mempresentasikan materi dengan judul TCP/IP. Di dalam ilmu komputer, hal paling dasar yang akan diajarkan selain perangkat keras dan lunak PC adalah tentang jaringan. Sebuah jaringan memiliki arti sebagai koneksi yang terjadi antara satu komputer dengan yang lainnya. Jaringan yang bisa dibuat antar komputer ada banyak sekali. Salah satunya adalah TCP/IP. Jaringan yang satu ini bisa dibilang sebagai jaringan komputer yang sangat banyak dipakai di dunia karena memiliki berbagai kelebihan. Sebagai kaum milenial yang hidup di zaman serba teknologi canggih, Anda pun tidak ada salahnya mempelajari tentang apa itu TCP/IP. TCP/IP yaitu suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. TCP merupakan bagian dari protokol TCP/IP yang digunakan bersama dengan IP untuk mengirim data dalam bentuk unit-unit pesan antara komputer ke internet. Protokol TCP bertanggung jawab untuk pengiriman data dari sumber ke tujuan dengan benar. TCP ini juga mendeteksi kesalahan atau hilangnya data dan melakukan pengiriman kembali sampai data yang benar diterima secara utuh atau lengkap. IP merupakan protokol pada TCP/IP yang mengatur bagaimana suatu data dapat dikenal dan dikirim dari suatu komputer ke komputer lain hingga sampai ke tujuan dalam suatu jaringan komputer. Dari pengertian TCP/IP tadi, bisa kita pahami bahwa ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP/IP komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP/IP, melakukan sharing data komputer yang terkoneksi TCP/IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Ketika sebuah komputer dikoneksikan dengan komputer lainnya, mereka akan berkomunikasi lewat protokol. Protokol yang paling terkenal adalah protokol TCP/IP. TCP/IP memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol Internet Protocol. Pengertian TCP/IP tak bisa lepas dari fakta
bahwa ada dua jenis protokol yang digunakan pada jaringan ini, yaitu protokol TCP dan protokol IP. Perbedaan TCP dan IP. TCP dan IP adalah dua protokol jaringan komputer yang terpisah. IP merupakan server yang memiliki bagian untuk memperoleh alamat tujuan pengiriman data, sedangkan TCP bertanggung jawab untuk pengiriman data setelah alamat IP ditemukan. Kita sudah membahas pengertian TCP/IP pada pokok bahasan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari TCP/IP itu sendiri. TCP/IP memang tidak hanya mengkoneksikan antara komputer satu dengan yang lain, namun juga mencakup berbagai hal berikut ini. TCP/IP ini merupakan protokol yang digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya melalui internet agar dapat saling berkomunikasi. Salah satu fungsi utamanya yaitu untuk melakukan sharing data antar komputer. Yang pertama, melakukan pengiriman file yang terenkripsi. Yang kedua, melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. Yang ketiga, mengirim dan menerima komputer mailing. Yang keempat, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. Yang kelima, melakukan remote execution, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung di dalam jaringan. Yang keenam, melakukan fitur name server. Itulah berbagai fungsi dari protokol TCP/IP. Berikut beberapa keuntungan menggunakan TCP/IP. Yang pertama, TCP/IP membantu membangun jaringan koneksi internet di berbagai jenis komputer. Yang kedua, TCP/IP membantu bekerja secara independen dari sistem operasi. Yang ketiga, TCP/IP mendukung banyak routing yang berbeda. Yang keempat, TCP/IP menggunakan arsitektur client server yang terukur. Yang kelima, TCP/IP bisa dioperasikan secara mandiri tanpa perlu bantuan tenaga ahli. Yang keenam, TCP/IP ringan sehingga tidak memberatkan jaringan dan juga komputer. Tentu saja tidak hanya berhenti sampai di situ. Anda sebaiknya juga mempelajari layar-layar utamanya. Hal ini bertujuan agar Anda semakin mengerti mengenai sistem kerja dari protokol TCP dan IP. Protokol TCP/IP memiliki berbagai lapisan yang berguna untuk melakukan tugasnya masing-masing di dalam jaringan. Beberapa layar utama dari protokol ini adalah: yang pertama, lapisan application atau application layer. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Jika kita analogikan, pada layar ini contohnya adalah aplikasi yang Anda gunakan ketika bermain komputer. Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang Anda jalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Misalnya, jika Anda membuka sebuah web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Lain halnya jika Anda ingin mengirim file, maka protokol akan digunakan adalah VTP atau File Transfer Protocol. Yang kedua ada lapisan transport atau transport layer. Selanjutnya ada lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada layar ini,
Ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. Protokol ini memiliki keunggulannya masing-masing. Pada protokol TCP, ibaratnya adalah menaiki sebuah mobil walaupun jalannya tidak terlalu cepat serta tidak bisa membalap. Protokol TCP menjamin keamanan paket data yang dikirim 100%. Namun, paket UDP berbeda. Analoginya seperti menaiki sebuah motor, memang kecepatannya tak terkalahkan. Namun, protokol tersebut tidak bisa menjamin bahwa data dalam keadaan seutuhnya penuh ketika sampai di tujuan. Oleh karena itu, protokol UDP digunakan untuk transfer data yang tidak akan korup ketika kehilang beberapa persen bagiannya. Yang ketiga ada lapisan network atau network layer. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Pada layar network, terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil, mereka akan mengalami proses enkapsulasi atau pembungkusan. Setelah itu, paket diberikan alamat dan dikirimkan ke komputer tujuan berdasarkan jalur paket yang akan dikirim. Yang terakhir adalah lapisan network interface atau network interface layer. Pada lapisan terakhir, protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer dengan transmisi khusus. Komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik ataupun secara nirkabel, yaitu wireless. Keuntungan menggunakan TCP/IP untuk memindahkan data antara dua komputer yang berbeda dalam suatu jaringan yang terdiri dari banyak komputer. Dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik pembentuk data secara aman dan langsung. Internet menggunakan protokol untuk menjamin sampainya data secara aman di tempat tujuan. Saat seorang pengguna internet mengirimkan sekelompok teks ke mesin lain, TCP/IP mulai bekerja. TCP membagi teks tersebut menjadi paket-paket data kecil, menambahkan beberapa informasi atau dapat dianggap sebagai pengiriman barang, sehingga komputer penerima memastikan bahwa paket yang diterimanya tidak mengalami kerusakan sepanjang pengiriman. IP menambahkan label yang berisikan informasi alamat pada paket tersebut. Deretan paket-paket TCP/IP berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai jalur yang berbeda. Sebuah perangkat khusus yang disebut router dipasang di titik persimpangan antar jaringan dan memutuskan jalur mana yang paling efisien, yang menjadi langkah berikut dari sebuah paket. Router membantu mengatur arus lalu lintas di internet dengan membagi beban, sehingga menghindari kelebihan beban pada suatu bagian dari sistem yang ada. Saat paket-paket TCP/IP tiba di tempat tujuannya, komputer akan membuka label alamat IP, lalu menggunakan daftar pengiriman yang ada pada paket TCP/IP untuk memeriksa apakah ada kerusakan paket yang terjadi selama pengiriman, dan menyusun kembali paket-paket tersebut menjadi susunan teks seperti aslinya. Saat komputer penerima menemukan paket yang rusak, komputer tersebut akan meminta komputer pengirim
untuk mengirim salinan baru dari paket yang rusak. Sebuah perangkat khusus yang disebut gateway memungkinkan beragam tipe jaringan yang ada di horizon elektronik untuk berkomunikasi dengan internet menggunakan TCP/IP. Gateway menerjemahkan protokol asli jaringan komputer tersebut menjadi TCP/IP dan sebaliknya. Bagi seorang pemakai, internet hadir seperti jaringan global raksasa yang tidak terbatas, yang langsung merespon jika diminta. Komputer, gateway, router, dan protokol yang membuat ilusi ini bekerja. TCP/IP bersifat open protokol standar sehingga bisa menghubungkan perangkat lunak dengan berbagai komputer. Protokol ini juga dapat digunakan untuk mengetahui jaringan TCP/IP lain, meskipun memiliki identitas berbeda dan sangat cocok digunakan untuk mengkoneksikan berbagai macam jaringan, karena tidak terikat pada jenis perangkat keras khusus. Bisa digunakan untuk menghubungkan mesin-mesin dengan perangkat lunak, serta bersifat open protokol standar, mampu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan TCP/IP lain dengan identitas yang berbeda walaupun sifatnya global, memiliki tingkat konsistensi yang tinggi, sehingga banyak penggunanya. Kesimpulannya, pengertian TCP/IP tadi bisa kita pahami bahwa ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP/IP melakukan sharing data. Komputer yang terkoneksi TCP/IP juga berarti terkoneksi dengan internet. TCP merupakan bagian dari protokol TCP/IP yang digunakan bersama dengan IP untuk mengirim data dalam bentuk unit-unit pesan antara komputer ke internet. Protokol TCP bertanggung jawab untuk pengiriman data dari sumber ke tujuan dengan benar. TCP juga mendeteksi kesalahan atau hilangnya data dan melakukan pengiriman kembali sampai data yang benar diterima secara utuh atau lengkap. IP merupakan protokol pada TCP/IP yang mengatur bagaimana suatu data dapat dikenal dan dikirim dari suatu komputer ke komputer lain hingga sampai ke tujuan dalam suatu jaringan komputer. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Kedua protokol dijadikan satu nama sebab fungsinya yang saling bekerja sama dalam komunikasi data. TCP/IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network atau LAN yang terhubung ke internet. ISP merupakan sebuah perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. ISP memiliki infrastruktur telekomunikasi yang terkoneksi ke internet, di mana ISP nantinya akan membagi kapasitas koneksi internet. Itulah pengertian ISP yang paling benar. ISP adalah perusahaan penyedia jasa pelayanan internet untuk menghubungkan kita dengan jaringan internet internasional. Jenis layanan dan biaya yang disediakan oleh setiap ISP kepada setiap pelanggan berbeda-beda. Beberapa ISP juga menerapkan sistem abonemen atau biaya overtime atau kelebihan waktu pengaksesan, serta biaya-biaya lain yang berbeda antara satu ISP dan ISP lain. Untuk dapat terhubung dengan internet melalui ISP, kita diharuskan mendaftar terlebih dahulu pada ISP tersebut.
Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.